Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Sadia dengan NPM 19180310116 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas tentang HAM. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang kita bahas mengenai HAM adalah pengertiannya. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Berikutnya adalah John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang terakhir adalah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Berikutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian HAM, HAM memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hak ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah universal. Ciri-ciri HAM universal artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia juga bersifat universal, yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia yang lainnya. Yang ketiga yaitu tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada dalam diri manusia. Yang terakhir adalah utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia.
Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Terdapat banyak contoh HAM yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Berikut contohnya. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal human right. Merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang, yaitu hak kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, kebebasan untuk bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya adalah hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Berikut contoh hak asasi dalam lingkup politik, yaitu hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya dalam pemilihan kepala kampung, diangkat dalam jabatan pemerintah, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Selanjutnya, hak asasi peradilan atau procedural right merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya yaitu menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Selanjutnya yaitu hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. Kemudian hak asasi hukum atau legal equality right. Setiap manusia mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Selanjutnya yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memiliki sesuatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Hal-hal mengenai HAM telah diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Indonesia, berikut undang-undang yang digunakan sebagai landasan dalam hal hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pasal 28A, mengatur tentang hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu pasal 28B, mengatur tentang hak berkeluarga. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat kedua yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Yang ketiga yaitu pasal 28C, mengatur tentang hak memperoleh. Ayat pertama yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat kedua yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Yang keempat adalah pasal 28D, mengatur tentang hak kebebasan beragama. Ayat pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat keempat, setiap warga berhak atas status kewarganegaraan. Yang kelima adalah pasal 28E, mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Ayat pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat kedua, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang keenam adalah pasal 28F, mengatur hak komunikasi dan informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ketujuh adalah pasal 28G, mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat kedua yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.